Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninyoman Widiani. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 11 peminatan. Nah, di sini saya akan membahas pembelajaran 3, yaitu klausa dalam teks ilmiah. Nah, di sini saya sudah bagi untuk materi dan rangkumannya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita ke materi, kita berpedoman pada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar untuk pengetahuannya di sini ada 3.3, yaitu menganalisis berbagai jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial, dan atau budaya. Dan untuk keterampilannya, 4.3 menyajikan laporan hasil analisis jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial, dan atau budaya secara lisan dan tertulis. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi di sini ada 3.3.1, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri klausa. Kemudian 3 untuk pengetahuannya 3.3.2, menganalisis jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah. Untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilan 4.3.1, menemukan jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah. 4.3.2, menyajikan laporan hasil analisis jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah. Nah, di sini kita lanjutkan ke pembahasan materi tentang klausa. Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang klausa dari para ahli. Nah, yang pertama dari klausa menurut Abdul Shir. Klausa merupakan satuan sintaksis yang bersifat predikatif, artinya di dalam satuan atau konstruksi itu terdapat sebuah predikat. Yang kedua, menurut M. Ramlan, bahwa klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak. Lanjut, yang ketiga, menurut Hasan Alwi, istilah klausa dipakai untuk merujuk pada deretan kata yang paling tidak memiliki subjek dan predikat, tetapi belum memiliki intonasi atau tanda baca tertentu. Nah, jadi pengertian klausa secara umum adalah satuan di dalam sebuah bahasa yang terdiri dari beberapa kata sekurang-kurangnya, terdiri dari subjek, predikat, serta berpotensi menjadi sebuah kalimat. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada ciri-ciri dari klausa. Ciri-ciri klausa ini ada 4. Yang pertama, merupakan deretan kata yang merupakan satuan gramatik, satuan sintaksis, atau bentuk linguistik. Yang kedua, hanya memiliki satu predikat. Yang ketiga, mengandung unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang keempat, belum memiliki intonasi akhir dan tanda baca tertentu. Nah, itulah ciri-ciri dari klausa. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada jenis-jenis klausa. Nah, klausa ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan distribusi atau strukturnya. Klausa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, klausa bebas. Klausa bebas adalah
Klausa yang apabila unsur-unsur fungsinya lengkap dan jika diberi intonasi final dapat menjadi kalimat. Nah, di sini ada contohnya. Mari menari. Ayah membuat layang-layang. Saya akan datang. Universitas Pendidikan Indonesia memerhatikan minat mahasiswa. Itu contoh dari klausa bebas. Selanjutnya, yang kedua, klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak mampu berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna, sehingga klausa ini termasuk bagian yang terikat dari konstruksi yang lainnya. Contoh, jika hanya menyalin ... berarti di sini masih memerlukan klausa yang lainnya untuk melengkapi klausa tersebut. Nah, contoh yang kedua, meskipun telah mengumpulkan tugas ... berarti di sini masih ada klausa untuk melengkapinya. Biarpun kecil ... karena hari sudah malam ... Nah, itu contoh dari klausa terikat karena masih memerlukan klausa lain untuk melengkapinya. Kita lanjutkan. Ini masih ke dalam jenis-jenis klausa yang kedua. Berdasarkan ada tidaknya unsur negatif pada predikat. Di sini juga dibagi menjadi dua. Ada klausa positif dan ada klausa negatif. Nah, klausa positif adalah klausa yang tidak memiliki kata negatif atau pengingkaran pada fungsi predikat. Contoh, mereka diliputi oleh perasaan senang. Pak Ketua hadir hari ini. Nindi, seorang penari. Klausa negatif adalah klausa yang predikatnya memiliki unsur negatif, yaitu unsur pengingkaran. Nah, di sini unsur pengingkarannya dia akan menggunakan kata seperti kata tidak, tak, tiada, bukan, belum, dan jangan. Contoh, orang tuanya sudah tiada. Nah, kata tiada ini adalah unsur pengingkaran. Kemudian, yang dicari bukan dia. Ini kata bukan merupakan unsur pengingkaran. Tak seorang pun yang mau. Nah, kata tak ini merupakan unsur pengingkaran. Kita lanjutkan ke jenis-jenis klausa yang ketiga. Berdasarkan kategori pengisi fungsi predikat. Klausa ini dibagi menjadi yang pertama, klausa verbal. Klausa verbal merupakan klausa yang predikatnya berkategori kata kerja. Nah, di sini ada contohnya. Petani mengerjakan sawahnya dengan tekun. Nah, mengerjakan ini merupakan predikatnya berbentuk kata kerja. Nah, ini ada contoh yang lain lagi. Pak Guru mengoreksi karangan siswa. Kata mengoreksi ini merupakan predikatnya yang berbentuk kata kerja. Nah, di sini untuk klausa verbal akan dibagi lagi menjadi dua. Berdasarkan struktur internalnya, klausa verbal dibagi menjadi dua, yaitu klausa transitif adalah klausa yang kata kerjanya menghendaki hadirnya objek. Nah, hadirnya objek. Contohnya, aku mengirimkan surat. Nah, di sini kata surat ini merupakan objek. Jadi, memerlukan hadirnya objek. Ayah membelikan adik sepatu roda. Nah, sepatu roda ini adalah objeknya. Nah, karena di sini termasuk klausa transitif, yaitu klausa yang memerlukan hadirnya objek. Nah, di sini ada sepatu roda. Kemudian Ani mengamati wajahnya sendiri. Nah, yang termasuk ke objek adalah wajahnya sendiri. Kita lanjutkan. Yang ke B, klausa intransitif.
adalah klausa yang predikatnya tidak memerlukan hadirnya objek. Contoh, para siswa berbaris di lapangan. Jadi di sini tidak ada objeknya. Matahari terbit di timur. Nah, juga tidak ada objeknya. Adik bermain-main di pekarangan. Nah, di sini juga tidak ada objeknya karena predikatnya tidak memerlukan objek. Di sini juga ada kakek duduk di kursi. Yang ketiga ada klausa adjektiva. Adalah klausa yang predikatnya berkategori kata sifat atau keadaan. Nah, di sini ada harga buku sangat mahal. Nah, untuk mengadakan kata sifat atau keadaannya di sini keadaannya itu terlalu mahal. Udaranya sangat panas. Berarti di sini untuk predikatnya berkategori kata sifat atau keadaan adalah panas sekali. Nah, sini anak itu pintar. Berarti dia memiliki sifat atau kemampuan atau keadaannya melebihi dari anak-anak yang lain. Klausa numeralia. Nah, klausa numeralia adalah klausa yang predikatnya berkategori kata bilangan. Contoh, roda mobil itu 4. Nah, karena di sini predikatnya berkategori kata bilangan, jadi 4 ini merupakan predikat yang berkategori kata bilangan. Uangnya Rp100.000. Nah, Rp100.000 ini adalah kategorinya berupa bilangan. Luas kebunnya 1000 meter. Nah, 1000 meter ini merupakan kategori predikat berbentuk bilangan. Kita lanjutkan. Berdasarkan masih ke dalam jenis-jenis klausa. Nah, di sini yang kelima, klausa berdasarkan preposisinya. Adalah klausa yang predikatnya berkategori kata depan. Contoh, pegawai itu ke kantor setiap hari. Nah, kata depan yang digunakan adalah kata depan ke. Jadi di sini menunjukkan ke kantor. Ibu dan ayah ke pasar, sama juga dia merupakan kata depan. Berangkatnya dari rumah. Nah, kata dari ini merupakan predikat berkategori kata depan. Kita lanjutkan. Jenis-jenis klausa yang keempat berdasarkan fungsinya. Nah, di sini ada klausa subjek. Klausa subjek adalah bagian klausa yang berwujud nomina atau prasenomina yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara atau penulis. Nah, berlibur kami sekeluarga. Nah, di sini unsur subjeknya adalah berlibur kami sekeluarga. Nah, ini merupakan subjek nominalnya. Kemudian berenang itu menyehatkan. Jadi, klausa subjeknya adalah berenang itu menyehatkan. Kita lanjut. Masih ke dalam berdasarkan fungsinya. Yang kedua adalah klausa objek. Adalah bagian klausa yang berwujud nomina atau prasenomial yang melengkapi verbal transitif, yaitu objek dikenai pekerjaan. Contoh, Bibi menanak nasi. Ibu membawa minuman. Kedua klausa ini menggunakan objek langsung. Berarti objeknya dikenai pekerjaan. Kemudian ada lagi frase Bibi sedang menanak nasi untuk kita semua. Ibu membawakan minuman untuk ayah. Kedua klausa tersebut menggunakan objek tak langsung. Kita lanjutkan. Masih ke dalam berdasarkan fungsinya. Di sini ada klausa keterangan yang ketiga.
adalah klausa yang menjadi bagian luar inti yang berfungsi memperluaskan atau membatasi makna subjek dan makna predikat. Saya ambil contoh keterangan akibat. Penjahat itu dihukum mati. Nah, di sini ada keterangan akibatnya adalah ada kata mati. Kemudian keterangan sebab. Karena sakit, ia tidak jadi pergi. Nah, yang bergaris miring ini atau huruf miring ini merupakan keterangan sebab. Keterangan jumlah. Bagai pinang dibelah dua. Nah, dua ini merupakan keterangan jumlah. Keterangan alat. Dinaikkan dengan mesin pengangkat. Nah, mesin pengangkat ini merupakan keterangan alat. Keterangan cara. Diterima dengan baik, disetujui dengan musyawarah. Nah, di sini dengan baik ini merupakan keterangan cara. Keterangan kualitas. Berlari bagai kilat, menggelegar seperti gunung. Nah, di sini merupakan bagian dari keterangan kualitas, bagai kilat dan seperti guntur. Masih dalam jenis-jenis klausa berdasarkan fungsinya. Yang di sini ada klausa pelengkap. Klausa pelengkap adalah klausa yang terdiri atas nomina, frase nomina, adjektiva atau frase adjektiva yang merupakan bagian dari predikat verba. Contohnya, kami bermain bola. Ini nominalnya. Adik menari Bali. Nah, kata Bali juga merupakan nomina. Paman berdagang kain. Nah, kain ini merupakan nomina juga. Kemudian masih ke dalam jenis-jenis klausa. Yang kelima, berdasarkan kriteria tatarannya dalam kalimat. Di sini dibagi menjadi dua, ada klausa atasan. Nah, klausa atasan adalah klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat dan isinya sudah kita pahami. Kemudian yang kedua, klausa bawahan, yaitu klausa yang belum lengkap isinya sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, ketika pertandingan itu berlangsung, mereka pergi keluar lapangan. Ketika pertandingan itu berlangsung merupakan klausa bawahan karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Mereka pergi keluar lapangan merupakan klausa atasan karena dia bisa berdiri sendiri tanpa pelengkapan klausa seperti ketika pertandingan itu berlangsung. Nah, berarti ini mereka pergi keluar lapangan, dia termasuk ke dalam klausa atasan, dan ketika pertandingan itu berlangsung merupakan klausa bawahan. Nah, di sini kita lanjutkan ke dalam rangkuman materi. Dari materi klausa tersebut, kita akan bisa rangkum materi menjadi pengertian klausa ini akan terbagi menjadi 3. Di sini ada menurut Abdul Cie, kemudian klausa menurut Abdul Cie merupakan satuan sintaksis yang bersifat predikatif. Artinya, di dalam satuan atau konstruksi itu terdapat sebuah predikat. Yang kedua, menurut M. Ramlan, klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak. Yang ketiga, menurut Hasan Alwi, istilah klausa dipakai untuk merujuk pada deretan kata yang paling tidak memiliki subjek dan predikat, tetapi belum memiliki intonasi atau tanda baca tertentu. Nah, di sini ada rangkuman materinya. Ciri-ciri klausa merupakan deretan kata yang merupakan satuan gramatik, hanya memiliki satu predikat,
mengandung unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, yang terakhir, belum memiliki intonasi akhir dan tanda baca tertentu. Nah, masih dalam rangkuman materi, jenis-jenis frase. Nah, di sini dibagi menjadi 5. Berdasarkan distribusi atau strukturnya, frase dibagi menjadi 2. Ada frase. Nah, masih dalam rangkuman materi, di sini ada jenis-jenis klausa. Nah, yang pertama berdasarkan distribusi atau strukturnya, klausa dibagi menjadi 2. Ada klausa bebas dan klausa terikat. Yang kedua, berdasarkan ada atau tidaknya unsur negatif atau negasi pada predikat. Nah, di sini klausa berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada predikat dibagi menjadi 2. Ada klausa positif dan ada klausa negatif. Yang ketiga, berdasarkan kategori pengisi fungsi predikat. Klausa ini dibagi menjadi klausa verbal, klausa nominal, klausa adjektiva, klausa numeralia, dan klausa preposisi. Yang keempat, berdasarkan fungsinya. Klausa dibagi menjadi klausa subjek, klausa objek, klausa keterangan, klausa pelengkap. Dan yang terakhir, berdasarkan kriteria tatarannya dalam kalimat, klausa dibagi menjadi klausa bawahan dan klausa atasan. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.